Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita mulai belajar lagi hari ini ya. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini anak-anak akan belajar SBDP, memahami gambar cerita dan matematikanya menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Mengenal gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto atau gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, koper, kartun, dan karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan, beserta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang digunakannya. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. 3. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media warna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna. Media pewarna ada 2, pensil warna. Jenis pensil warna ini banyak mengandung lilin, pilihannya warnanya pun banyak. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada 2 macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, sekarang anak-anak boleh kerjakan latihannya untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar. Diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Kita akan belajar matematika. Simak penjelasan videonya ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan menghitung penjumlahan pecahan. Kita akan melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Di sini Ibu sudah mempunyai contoh 2/5 ditambah 1/5 sama dengan berapa? Ya, ada 3 contoh soal.
Nah, sebelum kalian mengerjakannya, Ibu punya langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, Ibu akan ingatkan kembali ke anak-anak karena anak-anak sudah belajar di kelas 4. Coba dilihat bangunnya, bangun persegi ini 1 asalnya, kemudian dibagi tengahnya, jadi bisa didapat pecahannya 1/2. Anak-anak masih ingat kan kalau yang di atas dinamakan pembilang, yang di bawah dinamakan penyebut. Pasti masih ingat kan? Nah, selanjutnya Ibu punya 2 bangun. Di tengah-tengahnya ada tanda jumlah. Ini sama seperti yang di atas, 1/2 ditambah. Coba bangunnya ini 1, kemudian dibaginya ada berapa? Iya betul, ada 4. Jadi 1/4. Berapakah hasilnya? Nah, dilihat ini pembilangnya. Dilihat yang bawahnya, penyebutnya berbeda. Sebelum kita mengerjakan pecahan atau penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda, Ibu akan kasih contoh dulu anak-anak untuk mengerjakan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, anak-anak sudah dilihat ini contoh tadi nomor 1, 2/5 ditambah 1/5. Ini pembilangnya yang di atas, yang di bawah penyebutnya. Langkah-langkahnya tadi, pastikan penyebutnya sama. Lihat, penyebutnya sudah sama. Maka tinggal dijumlahkan saja. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Jadi ditulis kembali menjadi angka 5. Nah, baru pembilangnya dijumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Iya betul. Kemudian sudah dijumlahkan angka pembilangnya. Yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Nah, karena ini sudah angkanya, angka 3 adalah bilangan prima, angka 5 bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi, maka ini sudah jawaban yang paling sederhana. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Lihat pembilangnya di atas dan penyebutnya yang di bawah sama ataukah berbeda? Ya betul, penyebutnya berbeda. Maka harus mengikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Anak-anak boleh dengan cara kelipatan. 2 kelipatannya 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sedangkan angka 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Perhatikan ada 2 angka yang sama. Iya, kemudian ada juga yang sama. Iya, ambil yang paling terkecil. Ambil yang paling terkecilnya adalah angka 4. Maka penyebutnya sama. Ini angka 4. Nah, untuk mencari pembilangnya, karena kita
akan menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Tinggal kita cari pembilangnya. Bagaimana cara mencarinya? Seperti ini. 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? Ya, betul, 2. 2 dikalikan 1. 2 kali 1, 2. Betul, di sini pembilangnya 2. Nah, sekarang yang kedua, pecahan yang kedua, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Betul, dikalikan 1 sama dengan 1. Nah, karena sudah penyebutnya sama, tinggal pembilangnya dijumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Nah, kita sudah dapat hasilnya 3/4. Ini sudah termasuk pecahan yang paling sederhana. Sekarang, anak-anak coba ya mengerjakan latihan tugasnya. Hasilnya dikirim ke nomor WA Ibu ya. Terima kasih.